Hari keempat di bulan Sya'ban, yang merupakan hari kelahiran purnama Bani Hashim, bertepatan dengan hari Jumat, hari di mana kandungan Ummul Banin telah mencapai 9 bulan. Hari itu Amir Mukminin diberi kabar gembira tentang kelahiran putranya. Hari itu Amirul Mukminin sedang duduk bersama sahabatnya di masjid. Ummul Banin telah merasakan kesakitan sebelum melahirkan. Dia dikelilingi para wanita Ahlul Bait dan para bidadari surga dengan cahaya yang memancar, cahaya purnama Bani Hashim. Abu Fadil Abbas, kelahirannya membuat tertawa Amirul Mukminin dan Ummul Banin, namun membawa kesedihan bagi mereka. Kelahiran Abu Fadil Abbas sebagaimana kebahagiaan Rasul dan Az-Zahra dan kelahiran Al-Husain, namun membawa juga kesedihan bagi mereka. Inilah sepasang adik kakak yang kelahirannya disambut suka dan duka. Amirul Mukminin yang tengah duduk di masjid mendengar kabar gembira dari sahabatnya akan kelahiran putranya dan langsung bergegas ke rumah. Beliau memanggil Zainab untuk membawa Abbas. Ia kemudian mengazaninya di telinga kanannya, lalu kemudian membacakan iqamah di telinga kirinya. Kemudian Zainab bertanya kepada ayahnya, "Siapakah dan nama gelarnya, wahai ayahku?" Amirul Mukminin berkata, "Wahai putriku, panggillah dia dengan Abbas, gelarilah dia dengan kunyah Abu Fadil." Kemudian Abbas kembali bertanya pada ayahnya, "Wahai ayah, apa saja gelar-gelar adikku?" Amirul Mukminin berkata, "Qomaru Bani Hashim." Kemudian Sayyidah Zainab bertanya kembali, "Ada lagi wahai ayah?" "Putriku, di antara gelarnya adalah pembawa panji dan penyegar dahaga orang-orang yang kehausan." "Ya Abu Fadil Abbas, segarkanlah dahaga kami, ayah-ayah kami, ibu kami, sanak kerabat kami, dan anak-anak kami, serta saudara-saudara seiman kami di padang mahsyar nanti." Sayyidah Zainab ketika mendengar lakab ini, beliau meneteskan air mata dan berkata, "Wahai ayahku, pembawa panji dan penyegar dahaga hanya disebut untuk orang-orang yang dalam keadaan di tengah medan peperangan." Hati Sayyidah Zainab pun mulai meratap perih mendengarnya. Amirul Mukminin berkata kembali kepada Zainab, "Sebut adikmu ini dengan gelar purnama keluarga, Qomarul Ashirah." Zainab pun menyambut kata-kata ayahnya dengan mengatakan, kesekian kalinya Zainab menahan sedihnya di hadapan bayi mungil yang seharusnya disambut dengan kebahagiaan. Namun banyak sekali kesedihan yang mulai muncul dalam hati keluarga Mustafa. Pengarang kitab Qomar Bani Hashim menyebutkan bahwa suatu hari Ummul Banin melihat Amirul Mukminin mendudukkan Abu Fadil Abbas di pangkuannya kemudian menciumnya. Perkara ini membuat Ummul Banin takjub. Sang ibu bayi mungil itu takjub karena dia belum pernah melihat hal yang seperti ini, di mana Amirul Mukminin menangis tiba-tiba dengan memangku Abbas putranya. "Wahai anakku Abbas, maafkan aku jika kau tidak ada di Karbala di sampingku. Maafkan aku jika aku tidak ada di Karbala di sampingmu. Wahai anakku Abbas, kuserahkan Al-Husain kepadamu. Aku tidak akan ada di Karbala di sampingmu. Ya Abbas, jadilah adik yang baik, karena kelak abangnya Al-Hasan akan syahid, dan ia setelah itu tidak memiliki saudara laki-laki selain dirimu. Wahai anakku Abbas,
Selalulah bersama abangmu Al-Husain, dimanapun ia berada dan kemanapun ia pergi. Ummul Banin mendengarkan percakapan itu, memberanikan diri bertanya kepada suaminya, "Wahai maulaku, wahai junjunganku, gerangan apa yang akan terjadi kepada anak kita Abbas?" Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menangis dan menceritakan semuanya kepada Ummul Banin. Ketika beliau berbicara tentang musibah yang akan putranya alami, tangannya akan terputus karena setia terhadap imamnya Abu Abdullah Al-Husain. Menangislah Ummul Banin histeris. Para wanita-wanita Ahlul Bait pun mendengarnya dan mereka pun ikut menangis. Berintihlah. Inilah pemandangan yang mengalirkan air mata Az-Zahra. Menyakiti hati Nabi, menyakiti hati Ali. Assalamualaikum ya Ummul Banin. Inilah Ummul Banin, sosok ibu yang mewasiatkan kepada keempat anaknya untuk membela Al-Husain sampai titik darah penghabisan. Sejarah mengatakan bahwa Abbas ketika di Karbala beliau berusia 33 tahun. Abu Mihnaf meriwayatkan bahwa umur beliau tidak melebihi 35 tahun, yaitu antara 33 hingga 35 tahun. Seorang pemuda yang berada di puncak umurnya. Abbas memiliki 3 saudara yang bernama Abdullah yang berusia 25 tahun, Utsman 21 tahun, dan si bungsu Ja'far 19 tahun. Ketiga-tiganya walaupun masih sangat muda, namun diperintahkan oleh ibunya Ummul Banin untuk mendampingi kakak tertua mereka menuju ke Karbala untuk membela putra Az-Zahra Al-Batul. Ummul Banin selalu berwasiat kepada putra-putranya untuk selalu setia apapun yang terjadi dalam membela Sayyidah Zainab, Sayyidah Sukainah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Abu Abdullah Al-Husain. Wahai anak-anakku, aku berwasiat kepada kalian agar selalu mendampingi Al-Husain dalam keadaan apapun, sehingga kalau aku mampu menatap wajah ayah kalian Amirul Mukminin dan putri Rasulullah, ibu dari Al-Husain dan Zainab, semoga Allah selalu melindungi kalian hingga hari itu tiba. Ummul Banin tidak henti-hentinya menasihati dirinya untuk selalu mengingatkan putra-putranya untuk membela Al-Husain. Ia seakan diberi tugas mulia oleh Allah untuk selalu mengingatkan putra-putranya untuk membela Al-Husain sejak dikandung badan. Dalam timbangannya, dia selalu mengingatkan putra tampan itu agar kelak selalu di sisi putra Az-Zahra, membelanya dengan segenap jiwa. Tibalah kita di hari 10 Muharram, hari yang telah diceritakan Amirul Mukminin kepada Ummul Banin itu. Panas yang makin terik menambah dahaga yang semakin lama semakin mencekik. Pasir-pasir Sahara telah tak sama lagi, memerah oleh darah. Karbala kini tak sepi lagi, penuh dengan tubuh-tubuh yang bergelimpangan tak berdaya. Sahabat setia telah pergi, keluarga terkasih telah mendahului, putra-putra penyejuk jiwa telah tiada. Sayup-sayup tangisan wanita Ahlul Bait di sini belum juga berhenti. Sementara bising teriakan pesta pora di sana semakin menjadi-jadi. Sungguh Sahara Karbala menjadi bukti pertempuran antara kebenaran dan kehancuran, antara tangis dan duka dan gelap tawa, antara kesucian dan noda, antara kehormatan dan kehinaan, dan antara air mata dan pesta pora. Dahaga para wanita suci Ahlul Bait telah sampai pada puncaknya. Menyaksikan itu, Imam Husain tak kuasa menahan perih di hatinya. Sukainah putri sang imam sudah benar-benar tak mampu menahan haus. Bibirnya telah memecah,
Tenggorokannya telah pedih, tubuhnya telah melemah. Ia pun merengek pada paman yang dicintainya, Abu Fadil Abbas. "Duhai paman, sungguh aku sangat kehausan. Seakan ada tangan besar yang terus-menerus mencekik leherku. Tidak adakah sedikit air, paman?" Mendengar rintihan Sukainah, hati Abu Fadil Abbas tergetar. Betapa ia menyayangi putri Al-Husain itu. Dengan senyum beliau menjawab, "Dengarkan duhai kemenakanku, aku akan segera mengambilkan air untukmu hingga tidak ada lagi yang mencekik lehermu. Tunggulah di sini." Mendengar jawaban pamannya, Sukainah yang kecil tersenyum bahagia. Sementara Sayyidah Zainab dan wanita lain yang mendengarnya menahan tangis. Mereka tahu sangat mustahil bagi Abbas untuk mendapatkan air karena sungai Furat penuh dengan pasukan musuh yang berjaga. Mereka tidak akan mengizinkannya untuk mengambil air itu. Al-Abbas datang menemui abangnya. "Duhai tuanku, kehausan telah benar-benar mencekik para wanita dan anak-anak. Aku bahkan tidak sanggup memandang wajah mereka yang telah layu karena haus. Izinkan aku, duhai tuanku, untuk mengambil air dari sungai hingga tuntaslah dahaga mereka." Imam Husain pun berkata, "Engkau adalah pembawa panjiku, engkau adalah pelindung putri-putri Nabi. Engkau tahu, duhai Abbas, mereka akan membinasakanmu jika engkau mencoba mengambil air di sungai Furat. Cobalah kau gali tanah untuk menemukan sedikit air." Abu Fadil menuruti perintah Al-Husain, namun tak mempunyai hasil. "Tidak kutemui sedikit pun air, duhai pemimpinku. Izinkanlah aku mencoba mengambil air di sana. Semoga Allah membuka hati mereka dan memberiku sedikit air untukmu dan para wanita serta anak-anak." "Pergilah Abbas, pergilah," ucap Al-Husain. Abu Fadil Abbas mengikat kencang girbahnya yang hendak ia isi dengan air. Ia pun lantas memacu kencang kudanya menuju sungai Furat. Menyaksikan kedatangan Al-Abbas, pasukan Umar bin Sa'ad dengan tanggap menghadangnya dalam jumlah besar. Namun sungguh Abbas adalah pelindung sang imam. Betapa ia mahir dalam berpedang, barisan musuh mampu ia serang. Banyak dari mereka yang jatuh bergelimpangan. "Aku adalah putra Ali yang berani. Tiada sedikit pun rasa takut akan mati. Semua dari kalian akan kuhabisi demi membawa sedikit air bagi para keluarga Nabi." Kemahiran Abbas dalam bertarung telah berhasil membawanya ke tepi sungai Furat. Sesaat ia menyaksikan betapa air yang mengalir di sungai itu begitu menyejukkan. Dahaga Al-Abbas semakin mencekik, seakan meminta segera untuk dituntaskan. Al-Abbas meraih air dengan kedua tangannya. Hampir saja air itu menyentuh bibirnya, tapi Al-Abbas justru menghempaskan air dari tangannya. Wajah kehausan Imam Husain terbayang di kepalanya. Tangisan para wanita dan anak-anak hadir di hatinya. Rintihan Sukainah kembali terdengar di telinganya. Tidak mungkin bagi Al-Abbas untuk menuntaskan dahaganya sendiri, sementara para putri Nabi menanti air darinya. Dengan cepat Abbas mengisi penuh girbah dengan air, dan dengan kencang ia ikatkan di pinggangnya. Baru saja Al-Abbas menaiki kudanya, sejumlah besar pasukan berkuda dan pedang telah mengepungnya. Ia pun mengangkat pedangnya dan menerjang barisan musuh. Tidak ada sedikit pun keraguan dan ketakutan dalam diri pejuang Al-Husain. Jumlah pasukan Umar bin Sa'ad tidak membuatnya gentar. Seorang prajurit musuh mengampaskan pedangnya ke arah girbah sehingga girbah air itu pun terjatuh ke tanah. Dengan cepat Al-Abbas turun dari kudanya dan mengambil girbah itu dengan tangan kirinya. Ia pun kembali pada pertarungan yang tidak berimbang. Tak lama seorang prajurit musuh menghantamkan pedang ke tangan kiri Abbas hingga tangan itu terpental dari tubuhnya. Al-Abbas mengerang kesakitan, namun rasa sakit itu cepat ia hilangkan karena ia harus menyelamatkan girbah air yang terjatuh darinya. Dengan cepat Al-Abbas mengikat girbah di lehernya, sementara ia melakukan perlawanan dengan tangan kanannya. Dan seorang biadab kini telah menghempaskan pedang ke tangan kanan Al-Abbas, hingga perwira itu menjadi goyah tanpa kedua tangan. Tubuh Al-Abbas penuh dengan darah yang mengalir.
Dengan bersusah payah ia bangkit dari kejatuhannya, berusaha berdiri dan menerobos pasukan musuh. Ia tetap berjuang ingin menyerahkan girbah air itu pada keluarga Al-Husain. Tidak ada keraguan bagiku membela keluarga Muhammad. Tidak ada ketakutan pada kalian manusia laknat. Akan kuberikan air bagi putra-putri Nabi. Tiada yang mampu menghalangiku selain mati, ucap Al-Abbas. Menyaksikan upaya Al-Abbas yang tanpa lengan dan penuh darah itu, pasukan Umar tertawa terbahak-bahak. Mereka menjadikan tubuh Al-Abbas seakan-akan mainan. Sebagian menusuknya dengan tombak, sebagian melesatkan anak panah ke tubuhnya. Bahkan tak segan-segan membutakan mata Al-Abbas dengan anak panah yang beracun. Mereka menyiksa putra Ali itu bertubi-tubi. Dan seorang laknat menghempaskan pukulan kuat ke belakang kepala Al-Abbas. Al-Abbas pun terjatuh. Air dalam girbah tertumpah. Ya Aba Abdillah, ya Husain. Dari kejauhan Imam Husain mendengar teriakan adiknya ini. Dengan cepat Imam Husain melaju dengan kudanya. Ia melihat sekumpulan musuh yang mengelilingi perwira itu. Bagai singa yang marah, sang imam mengobrak-abrik pasukan musuh. Sebagian prajurit melarikan diri menghindari sabetan pedang putra Fatimah. Mereka lari meninggalkan sang imam bersama adiknya yang telah penuh dengan darah. Oh, apa yang telah mereka lakukan padamu, duhai adikku? Imam Husain memangku kepala pembelanya itu. Namun Al-Abbas menjatuhkan kepalanya kembali ke tanah. Imam Husain memangkunya kembali. Namun lagi-lagi Al-Abbas menjatuhkan kepalanya ke tanah. Ada apa denganmu, duhai pembelaku? Mengapa engkau jatuhkan kepalamu dari pangkuanku? Duhai tuanku, aku bahkan telah mampu membayangkan kematianmu. Tidak ada yang akan menghibur dan memangku kepalamu. Bagaimana mungkin kepalaku pantas di pangkuanmu, sementara tidak ada yang memangku kepala sucimu? Duhai tuan, betapa aku menginginkan melihat wajahmu sebelum kematian menjemputku. Namun sebelah mataku telah buta dan sebelahnya tertutup darah. Berkenanlah engkau membersihkannya, duhai pemimpinku. Dengan menahan isak tangis, Imam Husain mengusap mata Al-Abbas dengan baju di lengannya. Cukuplah dengan memandang wajahmu sebagai hadiah kematianku. Duhai tuan, kiranya aku boleh meminta padamu. Kumohon jangan kau bawa tubuhku kembali ke tenda. Aku tidak ingin para wanita melihat tubuhku yang penuh dengan darah. Aku malu pada Sukainah. Aku malu pada Sukainah karena gagal memberinya minum. Dan aku pun tak mau melihat ia menangis melihat kematianku. Biarkanlah jasadku di sini, ucap Al-Abbas. Al-Husain tak mampu menahan luapan tangisannya. Beliau mengangguk menyetujui permintaan terakhir Al-Abbas. Dengan lirih beliau berkata, duhai Al-Abbas, sejak kecil engkau adalah pelindung dan pembelaku. Betapa aku merasakan kasih sayangmu. Sejak kecil engkau memanggilku dengan sebutan tuan. Kiranya kini sebutlah aku dengan sebutan kakak. Karena betapa aku telah bangga mempunyai engkau sebagai adikku. Abbas menjawab, duhai tuan, aku tidak berani memanggilmu kakak karena ibuku berpesan. Karena ibuku Ummul Banin berpesan, jangan panggil Husain dengan kakak karena ibumu bukan Fatimah.
Lalu tiba-tiba Abbas bersuara, "Salam atasmu duhai kakakku," ucap Al-Abbas. Imam Husain bertanya kepada Abbas, "Ada apa gerangan tiba-tiba yang menyebabkan dirimu memanggilku kakak, wahai Abbas?" Abbas menjawab, "Sejenak aku melihat ibumu Fatimah. Beliau memanggilku ya bunaya, wahai anakku." Abbas pun menangis. Dengan sisa nafasnya ia bersuara parau, "Salam atasmu duhai kakakku. Salam atasmu duhai pemimpinku." Abbas syahid dalam pelukan Imam Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah patah tanganku, telah patah tulang punggungku. Kini saat bagiku untuk berjuang sendirian. Inilah saat bagiku untuk menghadapmu duhai Tuhanku. Dengan tubuh yang lunglai dan wajah yang basah, Imam Husain kembali ke tenda. Desir angin panas berhembus membawa sang imam menghadap pada keluarganya yang tersisa. "Ayah, di mana pamanku? Ia berjanji membawa air kepadaku. Di mana pamanku? Di mana ayah? Kenapa bajumu penuh dengan darah?" Di mana pamanku? Rintih Sukainah yang diiringi tangis para wanita. "Salam atasmu ya Aba Abdillah. Salam atasmu wahai penerima bencana. Salam atasmu yang terluka hati dan jiwanya. Salam atasmu duhai Husainku, maulaku, cintaku. Salam atasmu wahai pembela Al-Husain. Salam atas kalian para putri-putri yang kehausan. Salam atas kalian penanggung bala derita." Ala Nabi wa alihi sholawat.